Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Zayana. Saya di sini ingin menjelaskan tentang salah satu jurnal yang ada di hindawi.com, yaitu untuk tugas UAS Logika Fazi yang diampu oleh Bapak Ucup Darussalam. Logika Fazi ini kelasnya R03. Oke, eh, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Di sini judulnya adalah Fuzzy Logic Controller Design for Intelligence Robot. Oke. Nah, Fuzzy Logic Controller Design for Intelligence Robot. Ini di dalam jurnal ini membahas tentang penerapan logika fuzzy terhadap robot berkaki yang memiliki sensor-sensor yang akan menjadi inputan data dari suatu robot tersebut. Jadi hasil dari data sensor tersebut akan diolah dengan logika fuzzy, di mana logika fuzzy ini akan bekerja untuk mencarikan solusi atau keputusan yang paling baik berdasarkan data dan pengalaman yang ada pada data robot tersebut. Misalkan robot tersebut kan banyak sensornya. Nah, itu akan menjadi sebagai inputan data dan data tersebut akan dikelola menggunakan logika fuzzy tersebut. Sehingga robot ini dapat secara bionik menjadi robot pintar otomatis tanpa dikontrol kembali. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dalam abstraknya jurnal ini, dengan penerapan robot yang semakin meluas di lingkungan yang cepat berubah dan beragam saat ini, penting bagi robot untuk memiliki kapasitas gerakan otonom dan proses pengambilan keputusan yang cerdas, serta kontrol perilaku melakukan kesadaran sensorik lingkungan sekitarnya untuk menyelesaikan tugas di mana logika fuzzy telah dianggap sesuai untuk aplikasi dalam navigasi otomatis dalam robot. Hal ini terutama karena kemampuan memproses sinyal input yang tidak lengkap dan tidak akurat dalam jumlah besar. Jadi, fungsi dari logika fuzzy ini untuk memberikan keputusan dari data-data yang sangat besar, di mana data-data tersebut tidak lengkap dan tidak akurat. Namun, dari ketidaklengkapan dan tidak akuratan tersebut, data tersebut adalah big data. Maka, fuzzy akan menyeleksi nih kemungkinan-kemungkinan yang akan paling baik yang akan terjadi dan yang akan dipilihkan oleh si logika fuzzy ini. Oke. Di sini langsung ke latar belakang dari jurnal ini. Saat ini perkembangan alat hidup dan adaptasi lingkungan jauh lebih sedikit daripada evolusi kemampuan organisme. Terlepas dari beberapa lama organisme tersebut mengalami evolusi jangka panjang, dan dua masalah matematik dan teknik, apakah ada tingkat adaptasi yang tinggi terhadap habitat ruang hidup? Apakah itu pada organ sensorik, pola latihan, mekanisme pembelajaran, struktur organ, monomer, atau semua struktur kehidupan yang lebih efisien, sehingga menggunakan ciri fisik akan menjadi indikator robot tersebut. Oke, di permasalahan yang muncul pada jurnal ini adalah dalam era teknologi 4.0 ini, di mana jurnal ini dipublish pada tahun 2019 tahun lalu, jurnal ini memiliki permasalahan bagaimana robot akan menjadi semakin pintar dan dapat menunjang permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, dan mengurangi resiko-resiko yang ada apabila manusia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi permasalahan tersebut itu di mana manusia-manusia ini selalu menjadi korban atau menjadi terkena dampak. Nah, untuk mengurangi dampak yang buruk dari sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan itu, maka dilakukan untuk simulasikan oleh robot. Nah, semisalkan seperti memotong kayu. Seorang manusia dapat melakukan kesalahan hingga melukai dirinya sendiri akibat memotong kayu. Nah, oleh karena itu, contoh kecilnya itu adalah robot akan menggantikan manusia memotong kayu, dan manusia tidak lagi akan terluka atau mendapatkan resiko-resiko cacatan fisik yang lainnya. Oke,
Kendala utama robot ini tidak berfungsi optimal. Sinyal input yang tidak lengkap dan tidak akurat dalam jumlah besar. Pemrosesan sinyal semacam itu dapat mengaktifkan navigasi otomatis robot di lingkungan yang tidak pasti. Banyak penelitian yang telah dilaporkan penerapan teori fuzzy dalam navigasi otomatis robot. Jadi di dalam lingkungan nanti misalkan di alam bebas, robot itu harus bertahan dan mengenali bagaimana medan-medan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Nah, bagaimana dia berjalan, melewati obstacle, dan lain-lain. Oke, sekarang masuk ke isi dari jurnal tersebut, di mana kinerja algoritma fuzzy dalam mengolah database dari sensor robot. Aplikasi tipikal mengharuskan robot untuk membawa berbagai sensor untuk merasakan informasi lingkungan. Pengalaman ahli diadopsi untuk membuat database aturan fuzzy yang diperlukan untuk perilaku robot selanjutnya. Fusifikasi, interferensi fuzzy, dan defusifikasi menghasilkan keputusan untuk mengontrol perilaku robot, memungkinkan robot untuk menavigasi secara otomatis. Oke, di sini para ahli saintis algoritma itu membuat aturan-aturan database fuzzy ini supaya di mana pengambilan keputusan dari database yang masuk ini dari inputan itu menjadi sebuah pengambilan keputusan yang sangat tepat sekali dan akurat, sehingga dapat meminimalisir malfunction atau error. Lalu adanya sensor-sensor ini seperti kita seorang manusia. Manusia itu memiliki sensor seperti peraba, mencium, penglihatan, pendengaran. Nah, sama seperti robot itu harus mempunyai sensor, di mana itu akan menjadi sebuah sensor motorik atau sensor yang dapat robot lakukan nanti setelah ada inputan dari sensor-sensor tersebut. Oke, kita lanjut. Sensor yang ada pada robot untuk memberikan input. Nah, di jurnal ini, robot ini kita bisa lihat di gambarnya, yaitu robotnya yang kuning seperti memiliki mata-mata dan kaki-kakinya ada 6, memiliki sensor masing-masing pada kaki-kakinya, di mana badan robot 6 kaki ini menggunakan 18 motor servo, 6 sub pengendali MCU, transmitter pesan UART, dan pengontrol utama pemberitaan, serta perancangan peralatan pemantauan nirkabel. Penggunaan modul RF untuk pengiriman data 2 arah. Lalu misi dan informasi terkait umpan balik tepat waktu dan PC digunakan untuk menganalisis tindakan. Kita dapat mengatur robot 6 kaki tersebut secara manual atau mode otomatis yang digunakan secara fleksibel. Nah, robot ini dapat berjalan sendiri karena dia mempunyai sensor dan mempunyai logika fuzzy di dalamnya. Dimana misi utama ini adalah robot ini harus mengirimkan informasi dari sensor ini secara real time kepada PC untuk digunakan si logika fuzzy ini menganalisis yang manakah keputusan yang paling baik untuk dilakukan oleh robot ini. Oke, di sini ada di sebelah kanan bawah gambar ini ada sensor-sensor apa saja yang ada di robot tersebut. Oke, kita lanjut. Misi utama robot dalam fuzzy mengolah logika fuzzy ini. Penghindaran adalah prioritas robot bergerak yang harus menghindari rintangan dan mencegah tabrakan. Kami mengusulkan sistem penghindaran waktu nyata yang efisien di mana robot dapat menghindari rintangan saat bergerak seperti yang ada gambar yang diarahkan oleh navigasi otomatis. Informasi jarak yang dikumpulkan dari satu sensor dan 2 dan 3 digunakan untuk sistem penginderaan ultrasonic output dari pengontrolan logika fuzzy. Robot dapat mengubah kecepatan arus dan arah navigasi untuk menghindari rintangan. Nah, seperti yang ada di ilustrasi gambar ini, slide ini, dimana mulai itu si robot ini membuat patternnya, dimana kalau
ada obstacle di depannya, dia akan miring beberapa derajat untuk menghindari obstacle tersebut agar tidak terjadi tabrakan atau ya agar tidak terjadi tabrakan kepada robot tersebut. Maka robot tersebut bisa mengurangi kecepatannya atau berhenti lalu berputar ke arah yang tidak ada obstacle-nya. Seperti itu. Oke, di sini ada alur kerja dari input fuzzy untuk sebuah keputusan robot. Setiap input ke controller fuzzy yang memiliki fungsi keanggotaan MF yang sama seperti yang diilustrasikan pada gambar 6A. Nah, di sini yang merah itu 6A, CC, NC, FC. Lalu outputnya ditunjukkan pada gambar 6B dan 6C. Nah, kita lihat yang gambar yang hijau itu, yang garis line chartnya itu hijau, nah itu outputnya. Maka semua MF berbentuk segitiga. Istilah linguistik dari input dan output tersebut ditunjukkan pada tabel 2 dan 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah data input dari sensor dan diolah menjadi linguistik ke fuzzy logic. Nah, tadi kan sudah disebutkan di tabel 1 dan tabel 2. Nah, di sini adalah data-data yang masuk dari si sensor tersebut. Nah, data tersebut adalah data yang diinput dari sensor. Lalu di sini ada kriterianya di istilah linguistik dari inputnya. Jarak 0 sampai 40 cm yaitu tutup atau di bahasa kode kan CC. Jarak 20 sampai 60 cm jarak dekat atau NC, near close. Jarak 40 cm sampai 80 cm adalah jauh, far close. Nah, dari yang kita lihat tadi, CC, NC, FC itu ada penjelasannya. Nah, itu yang tadi saya sebutkan adalah itu penjelasannya, CC, NC, FC. Lalu robot mengevaluasi lokasi saat ini dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Lebih jauh dari atau lebih dekat dari dinding samping, dan jika jarak pada siklus saat ini lebih panjang daripada siklus sebelumnya, ini menandakan bahwa robot telah bergerak semakin jauh dari tembok. Karena itu robot harus berbelok ke arah dinding. Sebaliknya, jarak yang lebih pendek pada siklus ini dibandingkan siklus yang sebelumnya berarti robot sudah semakin mendekati dinding. Dalam kasus tersebut, robot harus menjauh dari dinding tersebut atau berhenti sejenak lalu mundur atau mencari jalur lain yang tidak ada obstacle atau dindingnya. Oke, di sini ada flowchartnya, di mana robot pertama-tama mendeteksi yang jarak pendek dari dinding kiri dan bergerak di sepanjang itu. Karena gerakan robot sejajar dengan dinding, perbedaan jarak dinding robot pada kedua siklus harus 0, sehingga tidak memerlukan modifikasi sudut. Dalam kasus B, robot mulai menyimpang dari dinding kiri. Dengan demikian, perbedaan jarak dinding robot antara kedua siklus harus meningkat. Menggunakan selisih jarak dan kecepatan arus sebagai input ke pengontrolan logika fuzzy sebuah sudut belok. Nah, kita bisa lihat di sini ada D, tentukan mana masa dinding ini. Nah, di sini ada flowchart dari logika fuzzy tersebut dalam pengambilan keputusan, di mana tentukan mana dinding kanan atau dinding kiri yang lebih dekat. Setelah ditentukan, lalu dihitung jaraknya, perbedaan saat ini dan sebelumnya, dibandingkan itu perbedaan saat ini dan sebelumnya. Lalu jalannya ke pengontrol, lalu si robot ini bisa ngerem atau melakukan prosedur-prosedur lainnya. Oke, di sini ada data input dan output pengolahan logika fuzzy tersebut. Nah, di tabel 5 ini ada perbedaan jarak, lalu mengikuti aturan pengontrol fuzzy tersebut. Lalu di sini ada aturan pengendali fuzzy penghindaran rintangan, seperti yang tadi di flowchart itu dan di line chart yang garis-garis itu ya, line chart yang merah. Di sini ada kodenya CCCNMLT. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, outputnya adalah yang tadi, tabel yang tadi, outputnya adalah seperti ini.
Dimana kecil itu di antara range 0 sampai 10, dan medium itu 5 sampai 15, besar itu 10, 9 sampai 20, dan seterusnya. Lalu kita dapat melihat implementasinya, output implementasinya, gerakan dari si robot tersebut. Apabila robot mendekati dinding kiri, maka dia akan berhenti atau menyerong beberapa derajat ke arah yang tidak ada obstacle-nya tersebut. Oke, tingkat keakurasian dari robot dengan pemilihan keputusan fuzzy. Dalam studi kasus ini, robot nyata diuji. Tingkat akurasi dan fungsi perilaku cerdasnya telah diverifikasi. Jadi dari 3 skenario yang dirancang untuk memeriksa perilaku bionik robot, hasilnya mengungkapkan bahwa pengontrol logika fuzzy yang diusulkan memungkinkan robot untuk bekerja di lingkungan yang kompleks dan untuk mendemonstrasikan perilaku cerdas. Robot itu dirancang untuk fungsi bionik, kinerja menunjukkan fungsi bionik tersebut. Di mana? Di sini ada 3 kali pengujian, yaitu 3 kali pengujian dengan obstacle yang berbeda-beda. Di mana hasilnya si robot tersebut dapat melewati 3 obstacle tersebut, walaupun yang berpola beda-beda ini. Ada yang satu ini, satu obstacle, lalu dia akan belok ke kanan. Lalu ada yang obstacle kedua itu ada 2 kotak yang menghalangi, lalu dia mengambil jalur yang kiri. Lalu ada obstacle di mana banyak dinding dan tidak ada jalan untuk robot tersebut berjalan, maka dia akan berputar kembali, putar balik seperti itu. Oke. Dari kesimpulan jurnal ini, dengan kontrol fuzzy sebagai intinya, mengusulkan metode kontrol untuk perilaku cerdas, seperti hambatan, menghindari, mengikuti dinding, dan menyerang. Sistem mengintegrasikan 3 metode kontrol dalam struktur inklusif yang dapat digunakan untuk mengembangkan lebih lanjut pengontrol perilaku bionik untuk robot cerdas. Oke. Di mana metode ini dapat membuat robot berkaki 6 mengetahui jalur depan rintangan dan dengan cepat mengambil tindakan untuk menghindari tabrakan yang tidak perlu. Masa depan untuk robot ini dapat dikembangkan menggunakan GPS, giroskop, sensor tekanan, sensor suhu, dan kelembapan, dan infrared untuk meningkatkan penginderaan fuzzy di dalam sistemnya, sehingga secara keseluruhan lebih sempurna. Oke, dimana kita tahu manusia itu memiliki sensor yang sangat banyak sekali yang dikaruniai oleh Tuhan. Nah, seperti robot ini, apabila robot ini semakin banyak sensornya, semakin banyak, maka akan semakin kompleks dalam pemilihan keputusan tersebut oleh logika fuzzy. Maka apabila banyak sensor yang ada pada robot ini, maka obstacle apapun nanti akan bisa terlibas oleh atau terlewati oleh robot tersebut gitu. Oke, pengembangan saya pribadi itu adalah menggunakan seperti ini ya. Seperti self-driving itu Tesla, yang dimiliki oleh Tesla itu sangat bagus sekali untuk manusia ke depannya, di mana manusia sangat hektik atau sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga mungkin suatu saat nanti manusia itu tidak sempat menyetir mobil lagi, dan manusia melakukan hal-hal lain yang lebih penting, seperti ya membuat penelitian baru. Lalu mereka tidak sempat lagi dalam menyetir mobil atau menyimpan energi lagi dalam menyetir mobil, sehingga menyetir mobil bukanlah hal yang dikerjakan oleh manusia lagi, lalu dikerjakan oleh robot. Nah, hal itu yang dapat saya kembangkan ya. Maksudnya dalam ide saya itu dapat dikembangkan ke seperti mobil Tesla tersebut. Oke. Referensi dari jurnal ini adalah research titelnya Fuzzy Logic Controller Design for Intelligence Robot,
yang ditulis oleh Chen Chun Wang, penulis satunya, lalu Yu Tung Wang, yaitu penulis duanya, dan penulis ketiganya adalah Po Tung Wang. Ya, mereka semua berasal dari Cina, di mana Cina kita tahu sendiri bahwa banyak produk-produk elektronik yang sangat terkenal dan canggih dari Cina juga. Lalu di sini ada link jurnalnya dari hindawi.com yang Bapak sudah perintahkan, di mana kita harus meresum ini dari hindawi.com jurnalnya. Oke, kiranya sampai di sini pertemuan saya dan penjelasan saya untuk UAS Logika Fazi R03. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian yang telah diluangkan untuk melihat video ini. Saya Muhammad Rafi Zayana dari TI 2018 UNAS. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.